Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Jadi situs ini sudah ditemukan sejak lama ya, 100 tahun lebih. Nah, sementara dalam proses penelitian kali ini kita bisa dikatakan membuat gabungan metodologi gitu ya. Nah, secara umum kita kumpulkan semua hasil riset dulu ya. Jadi dokumentasi sebelumnya kita kumpulkan, lalu kita survei permukaan ya, survei permukaan. Jadi jalan kaki itu tidak hanya di situsnya ya, di gunungnya itu, tetapi juga jalan kaki sampai radius 2 kilo bahkan sampai 5 kilo gitu ya. Jadi survei dengan berjalan kaki, terus kita naik lihat dari atas juga gitu ya. Kita pakai drone gitu ya. Kita naik ke bukit juga yang lebih tinggi untuk mendapat suasana landscape-nya gitu ya. Yang keempat, kita melakukan wawancara ya. Kita cari misalnya orang-orang yang tua yang di sana gitu ya, dan masyarakat kita kumpulkan beberapa untuk melakukan wawancara. Nah, setelah semua data dari atas, lalu lisan, terus permukaan sudah kita kumpulkan, lalu kita lanjutkan lagi dengan metode pencitraan bawah permukaan tanah gitu. Jadi kita cek dulu, istilahnya kita ronsen di bawah tanah tuh kira-kira ada apa gitu ya, sehingga ketika menentukan lokasi kotak gali itu sebenarnya kita sudah banyak informasinya begitu. Jadi tidak datang ke lokasi terus saya mau ekskavasi di sini misalnya gitu ya. Tapi kita sudah kita ronsen, dan ronsennya itu atau pencitraannya itu image-nya itu tidak dengan satu alat saja, tapi ada beberapa alat gitu ya. Jadi ada geolistrik, georadar, geomagnet, termasuk seismik tomografi. Nah, itu hasilnya di bawah permukaan kita lihat nanti ada garis-garis gitu ya, atau ada gelombang tergantung dari jenis alatnya gitu ya. Nah, setelah itu kita cek di laboratorium ya. Kita pakai analisis dengan para ahli geofisika, sehingga ketahuan istilahnya anomali-anomalinya begitu. Nah, lalu areanya sudah mulai dipersempit mana yang akan kita ekskavasi, tapi tidak langsung kita ekskavasi juga, tapi kita langsung kita pakai namanya bor kecil gitu ya. Bor kecil, bor tangan ya, yang seperti orang bikin biopori itu, untuk ngecek dalamnya berapa gitu. Di dalam tanah tuh ada kira-kira lapisan apa aja gitu ya. Jadi pakai augering ya. Lalu setelah augering kita pakai bor ya, bor dengan diameter 5 cm ya. Standar di ilmuwan asing itu pakai yang 5 cm dia, tapi dia ada selongsongnya kayak seperti orang ngebor air, tetapi dengan ada selongsongnya itu ketika masuk pas diangkat lapisan tanah atau lapisan batunya terangkat juga, sehingga kita tahu ya lapisan-lapisan tanahnya, tebalnya, dan kira-kira kita akan menemui lapisan-lapisan seperti apa gitu. Nah, setelah itu baru masuk yang test pit ya. Ini yang arkeologi banget, dia test pitnya itu kita buka misalnya kotak 2x2 ukurannya, terus dalamnya 2 meter. Jadi nanti ketahuan kira-kira seperti apa. Nah, setelah itu baru kita banyak buka kotak ekskavasi gitu ya. Jadi metodenya banyak ya. Nanti setelah itu hasilnya kita temukan, selain analisis di lapangan juga banyak yang kita bawa ke laboratorium. Sejak dikunjungi oleh De Korte itu tahun 1890, lalu seakan-akan kosong gitu ya. Lalu NJ Krom melaporkan tahun 1914. Nah, ini uniknya atau anehnya, setelah tahun 1914 itu tidak ada laporan tentang situs ini. Artinya situs ini tidak pernah diteliti ya, tidak pernah digambar. Sementara kalau situs lain ya, ketika sudah ditemukan oleh peneliti Belanda ya, dilaporkan gitu ya, dilanjutkan ya, entah 1 tahun kemudian, 5 tahun kemudian ya. Nah, kalau ini kosong ya, 1914 kosong, bahkan dia tahun 1979 dilaporkan kembali istilahnya gitu. Jadi ada warga ya, ada warga, Pak Soma, Pak Endi, Pak Abidin namanya, mereka melaporkan ke penilik kebudayaan
mereka bilang di areanya, di daerah dia ada batu-batu besar yang aneh gitu bentuknya. Jadi terus kemudian pendiri kebudayaan datang, mereka melihat, oh ini sepertinya peninggalan purbakala, lalu dicek di laporan-laporan lama, ternyata sudah pernah ditemukan begitu ya. Nah, oleh karena itu syarat kita mewawancara itu adalah kita coba cari yang namanya Pak, yang sudah disebutkan tadi, Pak Endi, Pak Soma, Pak Abidin. Nah, Pak Endi, Pak Soma itu sudah meninggal, tapi ada ahli warisnya, ada anak-anaknya kita wawancara. Pak Abidin masih ada, sudah pindah tapi rumahnya di Sukabumi, kita juga datangi, kita nginep di rumahnya, tanya suasana zaman dulu seperti apa, ternyata itu kosong, ya. Jadi tidak ada masyarakat yang tinggal di situ, itu kosong, itu seperti hutan gitu ya. Istilahnya seperti apa sih? Ya, semak belukar ilalang ya, penuh pohon. Jadi memang kita targetnya tadi ya, yang warga yang pernah melaporkan zaman dulu itu satu. Lalu kita juga verifikasi atau kita cek juga dengan yang warga-warga lain yang usianya sudah lebih tua gitu. Tetapi memang rupanya bahkan yang usianya 100 tahun kita wawancara, tapi rupanya pengetahuan tentang temuan tersebut kurang. Jadi memang sepertinya sudah lama. Iya. Terkubur tanah, sudah lama ditinggalkan. Jadi laporan Belanda itu menyebutkan bahwa di puncak gunung ya, dekat Gunung Melati. Jadi ada puncak gunung itu kita tidak disebut namanya sebenarnya gitu ya. Yang disebut justru adalah dekat Gunung Melati. Nah, Gunung Melati ini di selatannya Gunung Padang ya. Di puncak gunung dekat Gunung Melati. Gunung Melati itu tingginya 1.200, Gunung Padang tingginya 1.000 meter di atas permukaan air laut. Sehingga memang kalau dari Gunung Melati bisa melihat si Gunung Padang ini gitu ya. Nah, di Gunung Padang ini sejak tahun 1890 sudah dilaporkan ada 4 teras ya. Jadi dia bentuknya adalah bangunan atau struktur batu yang dibuat berundak-undak. Ini disebutnya teras gitu ya. Mereka menyebutnya ada 4 teras. Dan ada satu gundukan yang diduga sebagai pemakaman gitu ya. Itu tahun 1890 ya. Setelah itu kan tidak ada pemberitaan lagi, tidak ada penelitian. Lalu nanti penelitian tahun 1979 ternyata menunjukkan bahwa dari para ahli arkeologi, misalnya RP Suyono ya, Pak RP Suyono, Dede Bintarti gitu ya, itu menunjukkan bahwa itu bukan 4 teras tapi 5 teras. Gitu. Jadi nambah 5 teras, terus dia bentuknya ini misalnya gunung gitu ya, atau bukit, dia di puncak bukit ini gitu ya. Di puncak bukit, akhirnya tahun 1998 ya, setelah ada penelitian berikutnya misalnya dari Pak Haris Sukendar dan yang lainnya, akhirnya sejak tahun 1998 area di puncak gunung atau puncak bukit ini ditetapkan sebagai cagar budaya. Nah ya, jadi ini sebenarnya sudah temuan lama yang sudah diakui pemerintah sejak lama gitu ya. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.